Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kita akan menyanyikan lagu ya dengan sukacita ya. Kiasannya dibuka. Sukacitanya hatiku, oh gembiranya hatiku, nyata benar Yesus itu Allah. Kebenarannya dibuka, hiasannya dibuka, terus terang Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah yang benar. Bapa itu hiasannya. Bapa Allah dan Tuhan satu, yaitu Yesus Allahku. Haleluya, oh senangnya hatiku, oh gembira jiwaku, oh karena Allahku nyata. Haleluya, oh senangnya hatiku, oh gembira jiwaku, oh karena Allahku nyata. Allahku nyata. Sukacitanya hatiku, oh gembiranya hatiku, nyata benar Yesus itu Allah. Kebenarannya dibuka, hiasannya dibuka, terus terang Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah yang benar. Bapa itu hiasannya. Bapa Allah dan Tuhan satu, yaitu Yesus Allahku. Haleluya, oh senangnya hatiku, oh gembira jiwaku, oh karena Allahku nyata. Haleluya, oh senangnya hatiku, oh gembira jiwaku, oh karena Allahku nyata. Allahku nyata. Allahku nyata. Allahku nyata. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita akan memulai ibadah kita. Yesus Allah yang benar memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Engkau menjaga lidah bibir hamba-Mu supaya menyatakan kebenaran firman Allah saja, dan Engkau menjamah mengurapi yang mendengarkan tayangan ini di rumah masing-masing maupun di seluruh dunia, dilembutkan tunduk kepada kebenaran Alkitabiah. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyi lagi ya saudara ya. Selamat malam ya buat saudara-saudaraku, para mahasiswa sekolah tinggal kita, para Facebooker, juga para YouTuber di seluruh dunia ya. Kita akan nyanyi lagi, Yesus sungguh-sungguh baik.
Engkau sungguh baik. Kepadamu aku berseru, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan namamu. Yesus, Engkau sungguh baik. Katakan Yesus, Yesus, Engkau sungguh baik. Kepadamu aku berseru, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan namamu. Yesus, Engkau sungguh baik. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa harus ku balas? Selain sujud menyembahmu. Dengan apa harus ku berbuat selain turut kehendakmu. Yesus, Engkau sungguh baik. Kepadamu aku berseru, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan namamu. Yesus, Engkau sungguh baik. Dengan apa kan ku dengan apa harus ku balas selain sujud menyembahmu. Dengan apa harus ku berbuat selain turut kehendakmu. Dengan apa harus ku balas selain sujud menyembahmu. Dengan apa harus ku berbuat selain turut kehendakmu. Selain turut kehendakmu. Selain turut kehendakmu. Glory haleluya, Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan, sebab kuasa-Mu ajaib. Yesus, Kau Allah yang benar. Glory, kuasa-Mu besar. Haleluya, karya-Mu ajaib. Kau layak dimuliakan. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur layak kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar. Engkau memberkati setiap pendengar yang mendengarkan tayangan ini, dilembutkan hatinya supaya tunduk kepada kebenaran firman Allah. Segala puji, hormat, syukur untuk Yesus Allah yang benar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, selamat malam ya, yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini. Kemudian para mahasiswa Sekolah Tinggi Alkitab dimanapun Anda berada dari 42 negara, terus para Facebooker, para YouTuber, juga saudara-saudaraku dari keyakinan lain yang melihat tayangan ini, yang men-share tayangan ini ya. Daripada copy paste hal-hal yang tidak baik, mending share ibadah begini ya. Nanti kalau sudah ada recordingnya, Anda bisa share ya semuanya.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita ya dengan khotbah ya, tentu saja ya, dengan khotbah ya. Sesuai dengan yang sudah kami infokan ya, tema kita kali ini adalah bagaimana bisa paham Alkitab. Ya, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan naikkan sebuah pujian. Yesus Allah yang benar, selalu satu, Roh Maha hadir. Yesus Allah yang benar, layak dipuji disembah. Yesus Allah yang benar, selalu satu, Roh Maha hadir. Yesus Allah yang benar, layak dipuji disembah. Katakan glory haleluya. Supaya dikuduskan, memberitakan kebenaran firman Allah. Juga engkau meteraikan yang mendengarkan tayangan ini. Yesus Allah yang benar, engkau memberkati setiap pemberitaan firman Allah yang alkitabiah. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk ya. Baik saudara-saudara, tema kita kali ini adalah bagaimana bisa paham Alkitab. Nah ini saudara-saudara ya, bukan perkara sepele loh bisa paham Alkitab ya saudara ya. Hari-hari ini sedang heboh katanya. Dari luar sana ada yang sok hebat ya, mengatasnamakan kristolog katanya. Di luar Kristen jago Alkitab, mereka menyebut dirinya kristolog. Kristolog ini mengajak debat katanya dengan para teolog. Sementara dari Kristen ada kelompok namanya teolog. Para teolog dasarnya teologi. Ya saudara-saudara ya, apa yang mereka mau perdebatkan? Alkitab. Kenapa kok mereka mau perdebatkan? Sebab beda tafsir. Yang di luar sana punya tafsir A, sementara para teolog atau teologi punya tafsir B. Beda tafsir, diadu, ribut-ribut ya toh, debat soal Alkitab karena beda tafsir. Nah saudara-saudara, sebenarnya Alkitab yang menjadi standar itu apa sih? Yang jadi standar hasil konsili itu apa sih? Ini dulu harus kita pahami ya. Alkitab standar adalah Alkitab yang dikeluarkan oleh lembaga Alkitab masing-masing negara. Di Amerika ada lembaga Alkitabnya Amerika.
Di Inggris ada lembaga Alkitab Inggris. Ini resmi pemerintah memunculkan atau menerbitkan Alkitab bahasa Amerika, bahasa Inggris, bahasa Ethiopia, bahasa Ibrani. Di Indonesia namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Itu Alkitab resmi valid sesuai dengan konsili. Di masing-masing negara ya kontennya sama, cuman beda bahasa doang, kontennya sama. Kalau di sini Yesus disalib, di Amerika Alkitabnya juga Yesus disalib. Di Alkitab Arab juga Yesus mati disalib. Di Alkitab Yordania, Alkitab Ethiopia juga Yesus mati disalib, cuman pakai bahasa mereka. Kontennya sama, masing-masing negara beda bahasa. Itu disebut Alkitab yang resmi hasil konsili. Nah, ini bisa jadi menyimpang karena di Indonesia banyak yang sok hebat. Orang Indonesia yang dipegang Alkitab Ibrani biar kelihatan pinter katanya ya saudara-saudara ya. Kalau megang Alkitab Ibrani itu kayaknya sok pinter, biar kelihatan pinter. Nih aku Alkitab Ibrani. Itu lembaga Alkitab Indonesia itu salah itu. Bahaya. Di lembaga Alkitab Indonesia ada puluhan dokter sana ke LAI. Dapur Alkitab itu ada di LAI. Kita para pendeta tinggal menyajikan produk, udah jadi disebut Alkitab. Ya, kalau Anda mau kritik teks salah itu mestinya terjemahan YHWH itu bukan Tuhan, sana ke LAI. 5 menit ada dijamin ngabur. Para kristolog juga ya yang merasa hebat ya. Ini terpalsu nih Alkitab itu, sana ke LAI. Di sana ada pakar bahasa Arab, ada pakar bahasa Ibrani, 5 menit ngabur. Ya. Ya, Alkitab LAI itu memakai bahasa Indonesia. Anehnya saudara, puluhan tahun Anda jadi Kristen nggak paham Alkitab. Iya Pak Pendeta, saya ini sudah jadi Kristen sejak kecil sampai sekarang udah kakek-kakek, kok nggak paham ya Alkitab ya? Padahal Alkitab itu bahasa Indonesia. Kan kita orang Indonesia kok nggak mudeng Pak ya? Ya saudara-saudara ya, bukan cuma Anda, mayoritas orang Kristen kayak gitu. Baca Alkitab nggak mudeng, nggak paham. Padahal Alkitabnya bahasa Indonesia, ya. Demikian pula yang punya gelar teologi berderet-deret, gelarnya banyak, panjang, tapi baca Alkitab gagal melulu, nggak paham, ya. Padahal gelarnya berderet-deret, sarjana teologia ada, master teologia ada, doktor teologia ada, mungkin profesor nggak tahu ada apa enggak. Profesor teologi, ya, tetapi tidak paham baca Alkitab. Nanti akan kita buktikan, ya. Bahkan ada yang minta bantuan Mbah Google, saking pusingnya dia mencet Google. Setiap ada Alkitab yang dia bingung, mencet Google makin bingung. Ya. Google itu hanya mengumpulkan info-info dari para pendeta yang nulis-nulis itu. Nah, kalau informasi yang dihimpun tidak valid ya, tafsir semua ya, jadinya Google full tafsir. Nanti akan kita buktikan ya. Jadi saudara-saudara, tidak heran Anda sudah puluhan tahun jadi Kristen ya, toh sudah dari muda sampai kakek-kakek, tapi tetap tidak paham Alkitab. Demikian pula saudara yang punya gelar berderet-deret tetap juga tidak paham Alkitab. Udah nanya ke Google makin pusing, nanya ke bahasa Ibrani apalagi. Ya. Sebenarnya rahasianya apa ya? Gitu deh. Saudara kan pengen tahu rahasianya apa ya Pak Pendeta ya? Padahal bahasa Indonesia loh Alkitab tuh. Kok susah banget dipahami? Rahasianya apa ya? Anda pengen tahu? Makanya nanya sama gereja Alkitab Al-Aqsa, nanya sama pendeta Henry Tandiata, tak kasih tahu. Jawabannya Alkitab dia.
Kalau sudah dikasih tahu, jangan tegar tengkuk, jangan keras kepala. Ya, mengapa Alkitab itu kok sulit banget dipahami? Padahal bahasa Indonesia. Ada dua sebab utama. Nomor satu, kita harus mau mengimani bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Produk Yesus dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda nolak, udah nggak bakal mudeng baca Alkitab. Kebanyakan dari Anda kan nolak toh. Wah, yang disebut kitab suci itu hanya yang perkataan Yesus. Kalau perkataannya Paulus, itu bisa-bisanya Paulus. Apalagi perkataan Yudas, salah paham lagi, gagal paham lagi. Yudasnya Iskariot katanya. Yudas Iskariot kenapa nulis Alkitab katanya. Ya, jadi nggak pernah baca kitab Yudas akhirnya ya saudara-saudara. Ya kalau Matius mah karangannya Matius tuh. Ya, jadi yang disebut kitab suci itu yang perkataannya Yesus. Kalau Anda memahami seperti ini, dijamin gagal baca Alkitab. Saudara harus mau rendah hati mengakui bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Lukas 24 ayat 44 ya. Lukas 24 ayat 44. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, kata Yesus, dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Mazmur terdiri dari Mazmur sendiri, Kidung Agung, Pengkhotbah, dan Amsal 4 ya. Taurat terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan 5, 4 tambah 5, 9. Kitab para nabi 30. Jadi yang dimaksud Yesus dengan kitab suci adalah 39 kitab perjanjian lama. Itu kitab suci yang dimaksud Yesus di dalam Lukas 24 ayat 44. Yeremia 31 ayat 32 dan 33. Yesus mengatakan, perjanjianku kamu ingkari melulu, makanya aku mau membuat perjanjian yang baru dengan Israel, dengan umat Israel. Maka nanti ada perjanjian baru. Jadi ada perjanjian lama 39 kitab. Yesus sudah ngomong di Yeremia 31 ayat 33, akan ada perjanjian baru. Taurat ditaruh di dalam batin, ditulis di dalam hati. Taurat fisik dirubah jadi Taurat iman. Itulah perjanjian baru. Jadi perjanjian lama plus perjanjian baru, itulah satu-satunya kitab suci. Ya saudara harus mengimani ini. Lalu kalau Alkitab itu satu-satunya kitab suci, terus kitab yang lain itu di luar sana apa namanya Pak Pendeta? Itu disebut kitab doang, nggak pakai suci. Menurut Alkitab Wahyu 20 ayat 12, maka dibuka semua kitab, nggak pakai suci. Ya, karena satu-satunya kitab suci adalah Alkitab, maka di luar Alkitab, oleh Alkitab sendiri ditulisnya cuman kitab doang, nggak pakai suci. Kalau Anda meyakini punyaku juga kitab suci, silahkan Anda imani. Tapi Alkitab mengatakan kitab suci cuman satu, cuman atu-atunya, hiji-hijina, meng siji Alkitab. Lah lainnya kumaha ya? Liyane piye Pak? Ya. Lainnya itu menurut Alkitab Wahyu 20 ayat 12 cuman disebut kitab doang, enggak pakai suci. Kalau saudara menolak ini ya toh, kebanyakan kan menolak. Pak, kami menolak Pak, Alkitab itu bukan seluruhnya firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, kami nggak mau terima itu Pak. Kalau tulisannya Paulus ya cuman Paulus doang, itu bukan kitab suci. Maka Pak, kami perlu teologi Pak. Kami perlu buku-buku, jumlahnya ratusan Pak, karangan bapak-bapak gereja. Yang paling terkenal disebut Tertullianus dari Ethiopia. Muncullah ajaran Tritunggal gara-gara teologi. Di Alkitab nggak ada, cari kayak apapun nggak ada. Di luar sana muncul namanya Kristolog. Di intern Kristen ada namanya teolog Tritunggal.
Lalu kristolog sama teolog pada mau debat. Nggak mudeng, debat sama nggak mudeng. Kasihan yang nonton ya. Yang nonton nggak mudeng kuadrat. Oke, jadi nomor 1 harus mau memahami bahwa Alkitab satu-satunya kitab suci. Ya. Kedua, hanya Yesus yang berkuasa membuka pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia itu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Mustahil ya gelarmu berderet-deret meskipun STH, MTH, doktor teologi, mungkin ada profesor teologi, terus kamu baca Alkitab. Kalau pikiranmu mampet tidak dibuka oleh Yesus, mustahil paham Alkitab. Jadi mutlak syarat supaya kita itu bisa paham Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita harus dibuka pikiran ini oleh Yesus. Caranya gimana Pak Pendeta supaya kita dibuka pikirannya? Ya sembah Yesus. Titik. Nggak usah dipelintir-pelintir. Bapa yang kami sembah, hanya sembah itu Yesus sebagai Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yudas 1 ayat 25, Wahyu 5 ayat 13. Segala hormat kemuliaan itu untuk Yesus. Nanti akan kita bahas. Ya, jadi valid ya, supaya Anda semua bisa mudeng ngerti baca Alkitab. Pertama, harus meyakini Alkitab satu-satunya kitab suci. Tidak butuh buku teologi, tidak perlu ada tulisan-tulisan lain yang katanya menyempurnakan katanya. Alkitab sudah sempurna, karya Yesus kok. Yesus yang suruh nulis Alkitab sudah pasti sempurna. Ya, tidak perlu lagi ya saudara itu butuh tulisan lain yang disebut teologi atau kitab lain katanya untuk menyempurnakan Alkitab. Gak perlu. Ya, harus yakin itu dulu. Kedua, Anda harus sembah Yesus supaya Yesus membuka pikiranmu mengerti kitab suci. Kalau tanpa itu mustahil, biar gelarmu berderet-deret, mustahil kamu bisa paham Alkitab. Tepuk jidat bener Pak Pendeta. Puluhan tahun saya jadi Kristen dari kecil sampai kakek-kakek Pak. 60 tahun mungkin lebih Pak ya. Kami kok nggak mudeng-mudeng baca Alkitab sebab kamu nggak nyembah Yesus sih Pak. Coba sembah Yesus. Ya. Jadi dua hal itu ya. Satu harus meyakini Alkitab satu-satunya firman Allah. Kedua adalah sembah Yesus ya. Pak Pendeta ini cuma ngomong doang, apa bisa membuktikan Pak? Kita buktikan, ayo kita uji. Setidak-tidaknya 3 hal, supaya nggak banyak-banyak, nanti makin banyak, makin kasihan saya. Ya kita uji ya. Saudara-saudara, saya kan pernah di Tritunggal ya. Saya pernah di Tritunggal. Saya waktu di Tritunggal itu di atas rata-rata saudara. Anda tahu dong, Pendeta Henry itu pasti di atas rata-rata. Dulu waktu Tritunggal juga di atas rata-rata. Ya, sekarang kita tanya, nomor 1, mari kita buktikan Allah itu esa apa Tritunggal? Ya, para pendeta Tritunggal akan memakai ayat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian Kejadian 1 ayat 1, maka Allah dan roh Allah melayang-layang. Itu ada Allah, ada roh Allah. 1 Yohanes 5 ayat 8, ada 3 yang memberi kesaksian tentang Yesus. 3 tapi 1. Kejadian 1 ayat 26 dan 27, baiklah kita menjadikan manusia. Tuh Pak Pendeta, ada kita, ada 3 yang memberi kesaksian tentang Yesus. Makanya Allah itu Tritunggal. Dulu saya juga begitu. Diputer ya, otak diputer-puter terus. Intinya karena doktrinnya Tritunggal, baca Alkitab nggak mudeng, pokoknya adanya Tritunggal. Giliran ditanya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ada berapa Allahnya? 3 tapi 1. Mana yang menunjukkan 3 tapi 1?
Ya itu tafsir kami Pak. Haiya, makanya full tafsir. Tritunggal itu full tafsir. Kejadian 1 ayat 1. Ada Allah, ada roh Allah. Terus ada rupa Allah. Jadi 3 dong, ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Mana yang menyebutkan 3 mana? Tafsir kami Pak. Haiya, tafsir lagi. 1 Yohanes 5 ayat 8 ada 3 yang bersaksi untuk Yesus. Semua yang bersaksi untuk Yesus itu ya Yesus, air, darah, dan roh. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ya Yesus. Semua yang kesaksian itu Yesus. Mana yang menunjukkan 3 mana? Kejadian 1 ayat 26-27. Baiklah kita menjadikan manusia. Mana yang mengatakan kita itu 3 mana? Kita itu kan jamak Pak, plural Pak, ya. Sehingga saudara, pikiran kita itu dicekokin dengan Allah itu 3 tapi 1. Kalau dicari di Alkitab kagak ada, semua itu full tafsir. Sebab pendeta-pendeta Tritunggal nyembunyiin ayat yang pantang dikasih tahu. Mana Pak ayat yang disembunyiin? Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yang esa disembunyiin sama pendeta. Markus 12 ayat 29 disembunyiin. Nggak pernah dibahas nih kalau soal Tritunggal. Allah itu pokoknya 3 tapi 1, Bapa, Anak, Roh Kudus. Markus 12 ayat 29 pantang dikasih tahu. Bohong. Ini ayat untuk nggak boleh dikeluarin ya. Soalnya kalau dikeluarin pendetanya ketahuan bohong. Ya. Roma 10 ayat 12 Allah yang 1. Ini pantang dikasih tahu ke jemaat-jemaat, nggak boleh tahu Roma 10 ayat 12, bahaya. Di situ mengatakan Allah yang 1, sedangkan kita kan 3. Pendetanya bohong, menyembunyikan ayat Alkitab, pantang tidak boleh dikasih tahu ke jemaat. Benar nggak jemaat? Benar. Memang kami nggak pernah dikasih tahu tuh. Markus 12 ayat 29, Roma 10 ayat 12. Ternyata Allah itu 1. Yohanes 17 ayat 22. Kita adalah 1. Tadi kan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Terus kita kan berarti banyak, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi Yohanes 17 ayat 22 nggak pernah disebut. Ini sengaja disembunyiin, ketahuan bohongnya nanti kalau ini disebut. Sebab Yohanes 17 ayat 22 menyebut kita adalah 1. Jadi selama ini pendeta bohongin jemaat, betul, 100% betul. Pendeta Tritunggal bohongin jemaat. Dia sebutkan ayat-ayat yang ditafsir Tritunggal, tetapi ayat yang mengatakan 1 esa dia sembunyiin. 1 Timotius 2 ayat 5 Allah yang esa, Yesus Kristus juga esa, ini disembunyiin sama pendeta Tritunggal, tak kasih tahu. Beda dengan pendeta Henry Tandian tadi, sekolah tinggi Alkitab maupun di gereja Alkitab Allah esa, kita buka semua tafsir Anda yang mengatakan Allah 3 tapi 1. Yohanes 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1, 1 Yohanes 5 ayat 8, Kejadian 1 ayat 26 27 dibuka, dikompar dengan Markus 12 ayat 29, Roma 10 ayat 12, Yohanes 17 ayat 22, 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi clear, ternyata Allah itu 1. Pak, Bu, dulu pendeta Henry ini paling jago Tritunggal loh. Dulu di atas rata-rata loh. Semua pikiran ini didoktrin Tritunggal. Sejak saya nyembah Yesus sebagai Allah, luntur semua itu, sampah semua itu. Karena ditipu saya ditipu pengajarannya begini. Ini ayat-ayat disembunyi ini nggak pernah dikasih tahu ke jemaat. Ya jemaatnya bingung dong. Jemaat telan mentah-mentah. Pendeta bilang Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya kalau apa berkat itu, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ngikut aja jemaatnya. Ya tidak pernah ayat-ayat yang menyatakan Allah itu 1, Allah itu esa itu disembunyiin. Wah seru Pak Pendeta ya, majleb lah. Iya saudara ya. Jadi gimana Pak? Sudah mulai paham nggak baca Alkitab?
Kalau mau paham sembah Yesus Pak, nanti kalau sembah Yesus pikiran dibuka. Ngerti Pak kalau kita ditipu sama pendeta Tritunggal. Pendeta Tritunggal nipu-nipu kayak gini, kita ngerti Pak. Lah kita ditipu, yang dikeluarin yang ayat-ayat Tritunggal itu pun tafsir. Yang Allah Esa, Allah satu diumpetin sama pendeta-pendeta Tritunggal. Mak jelek ya Pak ya. Ya saudara. Ini fakta loh saudara ya. Ya. Anda yang hari ini masih Tritunggal, Anda pernah baca nggak Roma 10, 12, Yohanes 17 ayat 22 yang mengatakan Allah itu satu? Pernah baca nggak? Nggak pernah Pak, kami sengaja nggak dikasih tahu lagi ya, padahal ada ayat Alkitabnya. Kalau toh Anda baca, pikiran mampet karena sudah dicekokin doktrin Tritunggal. Tertullianus orang Ethiopia. Wah baru satu Pak, sudah seru ya, baru satu ya. Sekarang nomor 2. Di surga itu ada berapa tahta? Anda yang masih Tritunggal rela mati mengatakan di surga ada 2 tahta, tahta Allah dan tahta Anak Domba. Anda rela mati demi itu, betul nggak? Betul Pak. Kasihan, berapa tahun jadi Kristen? Puluhan tahun kok bisa punya pemahaman gitu? Karena Pak Pendeta ngajarinya begitu Pak. Jadi kita itu punya keyakinan di surga itu ada 2 tahta, satu untuk Bapa, satu untuk Yesus. Sebab Yesus duduk di sebelah kanan. Haya, pikiran mampet. Mampetnya di mana Pak Pendeta? Ya. Karena ada ayat yang mengatakan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Kisah 7 ayat 56. Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Ini yang dilihat oleh Stefanus. Karena ada ayat juga Matius 26 ayat 64. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ada juga ayat Markus 14 ayat 62. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Wahyu 22 ayat 1 dan 3 ada tertulis ada tahta Allah dan tahta Anak Domba. Jadi klop dong tak Pendeta. Ada Bapa, ada Anak duduk di sebelah kanan. Tahtanya ada 2, klop dong. Itu Tritunggal saudara ya. Yang mengatakan 2 mana? Enggak ada 2 sih Pak. Tapi kan tafsirnya begitu Pak. Ada tahta Allah, ada tahta Anak Domba. Ada Bapa, sebelah kanannya ada Yesus. Yesus duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Ada yang maha kuasa yaitu Allah Bapa dan ada Yesus. Tahtanya juga 2 Pak. Tahta Allah, tahta Anak Domba. Mana yang mengatakan 2? Nggak ada sih Pak, tapi tafsir. Iya, tafsir itu ya. Tak kasih tahu. Bedanya dengan setelah Anda nyembah Yesus. Kalau Anda waktu itu masih nyembah Bapa ya kayak begini cara pikirnya. Mampet pikirannya. Sekarang dirubah Pak, berubah. Sekarang yang disembah Yesus. Ya, seperti kami lakukan, maka akan dibukakan Wahyu 1 ayat 8. Tadi Yesus bilang apa? Di Matius 26 ayat 64 maupun Markus 14 ayat 62 Yesus bilang apa? Anak manusia, aku duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ingat, aku duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8, akulah Alfa Omega yang maha kuasa. Yesus duduk di dirinya sendiri. Sebab Yesus adalah yang maha kuasa itu. Baca Wahyu 1 ayat 8. Pak nggak pernah dibuka pendeta kayak gini. Lah iya memang ini diumpetin ayat ini. Supaya kalian semua pahamnya bahwa di surga itu ada Bapa, ada Yesus duduk sebelah kanan. Padahal maksudnya Yesus itu manusia, sedangkan di surga sana adalah roh, yaitu sebagai Allah. Makanya Yesus adalah yang maha kuasa itu sendiri. Wahyu 4 ayat 2. Di surga duduk seorang, bukan 2 orang, seorang. Baca Wahyu 4 ayat 2, mana yang mengatakan 2? Ada Bapa, ada Anak, ada Yesus duduk di sebelah kanan. Mana yang mengatakan 2? Lah tadi Pak, kan sudah dibilang Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus itu sendiri yang maha kuasa. Jadi ya dia sendiri. Wahyu 5 ayat 13. Tuhan Allah Anak Domba mendapat pujian penghormatan yang sama. Artinya apa? Tuhan Allah dan Anak Domba ya sama. Yesus juga. Lalu tahtanya ada tahta Allah, tahta Anak Domba. 2 apa 1? 1.
Contohnya kursi presiden dan kursi kepala negara. Dua apa satu? Satu. Sebab presiden dan kepala negara sama orangnya itu juga. Tahta Allah dan tahta anak domba sama, sebab Allah dan anak domba ya Yesus juga. Tahtanya satu. Waduh, kok beda banget ya Pak? Jadi kalau kita nyembah Yesus dibuka Pak kayak begini. Betul. Jadi Anda baca Alkitab nggak bingung. Beda dengan kalau Anda menyembah Bapa, lalu Yesus bukan Allah. Ya begini jadinya. Di surga ada dua tahta. Wah seru Pak ya. Oke, sekarang nomor 3. Sekarang nomor 3 kita uji ya. Kalau doa itu ke siapa, lalu yang disembah siapa? Oh Pak, doa itu ya doa Bapa kami lah. Iya. Anda kan Tritunggal, doanya doa Bapa kami. Ya. Terus gimana? Ya pokoknya sampai hari ini kami masih doa itu ya Bapa kami. Tolong cari Bapak deh. Ada nggak Bapak? Ya pokoknya Bapa kami Pak. Ya itu kalau Anda memahami Tritunggal. Terus yang disembah siapa? Yang disembah ya Allah Bapa Pak. Bapa yang kekal itu siapa? Lah ya Bapa yang kekal itu Allah Bapa Pak. Ngawur. Bapa yang kekal itu Yesus. Yesaya 9 ayat 5. Bapa yang kekal itu Yesus. Allah perkasa itu Yesus. Bapa apa Pak? Bapa itu kiasan Yesus. Dulu temporary, betul, itu adalah sebutan atau kiasan Allah. Yesus memakai kiasan Bapa dulu. Udah selesai. Ketika Yesus naik ke surga, Yohanes 16 ayat 25, Bapa itu kiasan Yesus. Jadi kalau Anda ketemu Bapa di kitab Korintus, di kitab Efesus, Galatia, 1-2 Yohanes, 1-2 Petrus, 1-3 Petrus, Yudas, kalau Anda ketemu kata Bapa, maka Bapa itu 100% kiasan Yesus. Lalu yang disembah siapa Pak Pendeta? Mutlak Yesus. Yohanes 14 ayat 14, Yohanes 16 ayat 26, sembah itu langsung aku aja, doa itu kan aku aja. Yudas 1 ayat 25, segala pujian, hormat, kemuliaan untuk Yesus. Wahyu 5 ayat 13, pujian, hormat, kemuliaan untuk Yesus anak domba Tuhan Allah. Ya, Bapa kemana? Kan sudah dibilang, Bapa kiasannya Yesus. Ya. Anda mau putar-putar kayak apa ya? Tritunggal itu selalu menyembunyikan ayat, nggak boleh ini, nggak boleh dikasih tahu. Kalau dikasih tahu bahaya, ketahuan apa? Ketahuan kalau Allah itu esa. Kalau sudah ketahuan Allah esa, hancur lebur deh itu Tritunggal. Ya, ayat Alkitab loh mengatakan Allah itu esa. Nanti ikutannya banyak. Di surga ada dua, langsung ketahuan, dua tahta jadi satu tahta. Doa itu dengan Bapa kami langsung ketahuan, doa itu ke Yesus. Makanya ayat-ayat yang doa ke Yesus disembunyiin. Ya, para jemaat Tritunggal ya, kasihan ya. Kami ini concern sekali, Pendeta Henry Tandianta Gereja Alkitab Al-Ahzab. Kami demi kemurahan Allah, kami ini sangat concern sekali kepada Bapak Ibu Saudara. Karena kami tahu Bapak Ibu Saudara para jemaat ditipu pendeta dengan ayat-ayat Tritunggal. Tritunggal, lalu ayat-ayat yang Allah esa disembunyiin. Allah itu satu disembunyiin. Di surga itu ada satu tahta disembunyiin, yang dikeluarin yang dua tahta. Doa itu Bapa kami, doa kepada Yesus disembunyiin. Anda ditipu. Hati-hati saudara ya. Kami sangat concern ya, karena itu ya. Kuncinya sederhana kok, sembah Yesus deh. Kalau Anda sembah Yesus maka pikiran Anda akan dibuka ya. Udah ya 3 aja ya, makin banyak nanti makin apa ya. Jadi resumenya begini ya, bagaimana bisa paham Alkitab? Syarat utamanya harus meyakini Alkitab satu-satunya firman Allah, satu-satunya kitab suci, sudah sempurna, sudah valid, tidak perlu divalidasi atau disempurnakan pakai tulisan-tulisan lain. Kedua, harus nyembah Yesus supaya Yesus membuka pikiran kita paham Alkitab ya. Apapun Alkitab yang Anda baca, selama Anda nyembah Yesus, aduh saudara, ngalir, mudeng paham Alkitab. Tapi kalau Anda yang Anda sembah itu Bapa, lalu Yesus bukan Anda sembah sebagai Allah, ya, maka mampet pikiranmu ya. Baik, demi kemurahan Allah, saya Pendeta Henry Tandianta menasihatkan ya,
jangan mau disesatkan oleh pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab, yang tidak alkitabiah. Standar Kristen itu Alkitab, bukan ajaran gereja, bukan ajaran pendeta. Pendeta bisa salah, gereja bisa salah, Alkitab tidak pernah salah. Ya, camkan itu, ya. Tobat sekarang ya, kalau sudah sadar bahwa kok kita ini ditipu kayaknya nih ya, Tritunggal ini, ya sudah, kalau sudah itu tobat sekarang. Dimulai dengan baptisan, ya. Nanti kami akan baptisan ya tanggal 14 di Solo, tanggal 15 di Purwakarta. Ya, Purwokerto. Ya, baik ya saudara-saudara ya, kita akan doa. Yesus Allah yang benar, terima kasih untuk khotbah saat ini. Engkau sudah memberkati lidah bibir hamba-Mu supaya dimeteraikan kebenaran ini, yang mendengarkan tayang ini dilembutkan dan mau tunduk kepada kebenaran Alkitabiah, bahwa syarat utama untuk paham Alkitab adalah mengakui Alkitab satu-satunya kitab suci, tidak butuh buku-buku lain, kemudian harus mutlak nyembah Yesus supaya pikiran kita dibuka oleh Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh layak ditinggikan, kasih-Mu takkan pernah berkesudahan, diagungkan sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan. Yesus, Engkau sungguh layak dimuliakan. Yesus, Engkau sungguh layak ditinggikan, kasih-Mu takkan pernah berkesudahan, diagungkan sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan. Yesus, Engkau sungguh layak dimuliakan. Pakailah aku sebagai alat-Mu untuk luaskan kerajaan-Mu. Bimbinglah aku sesuai rencana-Mu untuk dibentuk sesuai kehendak-Mu. Yesus, Engkau sungguh layak ditinggikan, kasih-Mu takkan pernah berkesudahan, diagungkan sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan. Yesus, Engkau sungguh layak dimuliakan. Pakailah aku sebagai alat-Mu untuk luaskan kerajaan-Mu. Bimbinglah aku sesuai rencana-Mu untuk dibentuk sesuai kehendak-Mu. Pakailah aku sesuai rencana-Mu untuk dipakai luaskan kerajaan-Mu. Bimbinglah aku sesuai rencana-Mu untuk dibentuk sesuai kehendak-Mu, untuk dibentuk sesuai kehendak-Mu. Yesus Allah yang benar, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Ampuni segala dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau tetap memberi semangat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah.
Demikian juga untuk para mahasiswa sekolah tinggi Alkitab, para Facebooker, para YouTuber dan penonton-penonton lain di luar Kristen yang menyaksikan tayangan ini. Engkau meteraikan kebenaran Alkitab tidak bisa dibantah. Kebenaran Alkitab tidak bisa dibantah. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, Gereja Alkitab Allah Esa, Saudara kalau mau mendonasi, silakan ya, 8720152755, 8720152755 atas nama saya sendiri, Insinyur Henry S. Dianta STH. Yang mau pakai MoneyGram dari luar negeri silahkan WA, yaitu WA ke 0813 atau itu 082126218410 atau nomor WA saya yang ada banyak di YouTube ya saudara-saudara ya. Baik, kita akan berdoa syafaat. Yesus Allah yang benar, terima kasih untuk tayangan ini. Juga kami mau berdoa untuk pemerintah di tempat ini, untuk negara dan bangsa kami, juga untuk orang-orang yang ingin minta didoakan ya. Ibu yang di Batam yang sedang menjual propertinya minta didoakan. Dalam nama Yesus dikirim pembelinya. Juga Bapak yang di Bandung, yang kolam renang, demikian juga yang rumah Belanda, rumah kuno ya, demikian juga tanah di Rio. Dalam nama Yesus, Yesus mengirim pembelinya. Demikian pula yang sakit di Papua, demikian juga yang sedang dalam pergumulan rumah tangganya, tidak bisa Bapak sebutkan satu persatu. Engkau jamah Rabbi dan berkati. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami dan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ya Yesus Allah yang benar. Engkau berkati mahasiswa sekolah tinggi Alkitab di berbagai negara, supaya tetap setia, tetap semangat di dalam mengiring Engkau Yesus Allah yang benar. Juga para Facebooker, para YouTuber setia dengan Yesus Allah yang benar. Sekarang eranya berubah. Semua pemberitaan tentang Alkitab, kebenaran Alkitab, tenang aja dicari oleh orang. Sekarang orang ini mencari kebenaran Alkitab, tidak mau tafsir. Maka siap-siap para mahasiswa sekolah tinggi Alkitab, Anda akan menjadi agen-agen kebenaran. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian, hari lepas hari, dari saat ini sampai selama-lamanya. Berkat jasmani, berkat rohani, apa yang engkau perbuat diubahnya menjadi berhasil, sehingga engkau memuliakan Tuhan dengan kehidupanmu. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.